Bunda dan teman-teman semua. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu, ya. Terima kasih banyak sudah mampir dan berkunjung di video kali ini. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel Sarjana Pendidikan, selamat datang. Kita semua pasti mendambakan anak-anak yang tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, bisa diandalkan, dan sukses di masa depan. Tapi, apa sebenarnya arti kemandirian anak itu? Bukan hanya sekadar mereka bisa makan atau memakai baju sendiri loh. Lebih dari itu, membangun kemandirian adalah tentang menanamkan keterampilan hidup, kepercayaan diri, dan kemampuan mengambil keputusan sejak dini. Ini adalah fondasi penting yang akan membentuk mereka menjadi individu yang tangguh dan siap menghadapi berbagai tantangan hidup. Di video kali ini, kita akan bedah tuntas langkah-langkah praktis dan tips sampo yang bisa ayah bunda terapkan langsung di rumah. Kita akan bahas bagaimana memulai dari hal-hal kecil sehari-hari hingga strategi jangka panjang untuk mendukung proses belajar mandiri anak. Jadi, pastikan kalian tonton video ini sampai habis ya, karena materi ini penting banget untuk masa depan cerah buah hati kita. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, saya ingin tahu dari kota mana Anda menonton video ini? Silakan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Sarjana Pendidikan, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami sekarang. Yuk, langsung saja kita mulai. Langkah-langkah membangun kemandirian anak 1, dimulai dari hal kecil sehari-hari. Membangun kemandirian pada anak tidak perlu menunggu mereka besar atau melibatkan tugas-tugas yang rumit. Justru, fondasinya terletak pada kebiasaan kecil sehari-hari yang kita ajarkan secara konsisten. Bayangkan saja, setiap kali anak membereskan mainannya sendiri setelah bermain, atau memilih pakaian yang ingin ia kenakan di pagi hari, itu adalah langkah kecil menuju kemandirian. Hal-hal sederhana seperti ini, meskipun terlihat sepele, sebenarnya melatih mereka untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas barang-barang serta pilihannya sendiri. Konsistensi adalah kuncinya. Dengan membiasakan mereka pada tugas-tugas kecil yang sesuai usia, seperti merapikan tempat tidur atau membantu menyiapkan meja makan, kita tidak hanya mengajarkan keterampilan praktis. Lebih dari itu, kita sedang menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab atas lingkungan sekitar mereka. Ini adalah pondasi yang kuat yang akan membentuk mereka menjadi individu yang lebih cakap dan percaya diri dalam menghadapi tugas-tugas yang lebih besar di kemudian hari. 2. Beri kesempatan untuk memilih dan memecahkan masalah. Membantu anak menjadi mandiri berarti memberi mereka ruang untuk membuat pilihan dan mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. Ini bisa dimulai dari hal-hal sederhana yang sesuai usia mereka, misalnya membiarkan mereka memilih camilan sehat favoritnya, buku cerita yang ingin dibaca sebelum tidur, atau bahkan aktivitas yang ingin mereka lakukan di sore hari. Setiap pilihan kecil ini melatih otot pengambilan keputusan mereka, membangun rasa percaya diri, dan menunjukkan bahwa pendapat serta keinginan mereka dihargai. Ketika anak dihadapkan pada masalah kecil, misalnya mainan yang tidak bisa dipasang, atau puzzle yang sulit diselesaikan, reaksi insting kita mungkin ingin langsung membantu. Namun, cobalah untuk menahan diri. Sebaliknya, bimbing mereka untuk memikirkan solusinya sendiri. Ajukan pertanyaan seperti, menurutmu, apa yang bisa kita coba? Atau ada ide lain? Biarkan mereka bereksperimen, bahkan jika itu berarti membuat beberapa kesalahan di awal. Proses mencoba dan menemukan solusi inilah yang akan membangun kemandirian berpikir dan kemampuan adaptasi yang krusial untuk masa depan mereka. 3. Ajarkan keterampilan hidup praktis. Membangun kemandirian anak sangat erat kaitannya dengan mengajarkan mereka keterampilan hidup praktis. Ini adalah inti dari kemampuan mereka untuk berfungsi secara independen. Bayangkan saja, mulai dari hal sederhana seperti mengikat tali sepatu sendiri, menyiapkan roti untuk sarapan, menyiram tanaman di halaman, hingga membantu mencuci piring setelah makan. Setiap aktivitas ini bukan sekadar tugas, melainkan pelajaran berharga yang melatih koordinasi, perencanaan, dan kemampuan untuk merawat diri serta lingkungan sekitar. Penting untuk melibatkan anak dalam tugas rumah tangga sesuai dengan usia dan kapasitas mereka. Jangan ragu untuk memberikan tanggung jawab kecil yang bisa mereka kerjakan. Dengan demikian, mereka tidak hanya belajar bagaimana melakukan sesuatu, tetapi juga memahami bahwa mereka adalah anggota penting
Dalam tim keluarga, keterlibatan ini menumbuhkan rasa kontribusi, tanggung jawab, dan kepemilikan atas rumah mereka. Ini adalah langkah fundamental untuk membentuk mereka menjadi individu yang cakap dan mandiri di masa depan. 4. Dorong inisiatif dan eksplorasi. Anak-anak dilahirkan dengan rasa ingin tahu yang luar biasa dan ini adalah modal utama untuk membangun kemandirian mereka. Penting bagi kita untuk mendorong inisiatif dan eksplorasi mereka terhadap dunia di sekitar. Biarkan mereka bertanya, mencoba hal-hal baru, dan bahkan sedikit berantakan saat mengeksplorasi. Jika anak menunjukkan minat pada suatu hobi seperti melukis, merakit Lego, atau bahkan belajar bermain musik, dukunglah sepenuhnya. Berikan mereka ruang dan kesempatan untuk mendalami minat tersebut, bukan sekadar memberikan instruksi. Membiarkan anak bereksperimen dan belajar dari kesalahan adalah bagian tak terpisahkan dari proses ini. Ketika mereka mencoba sesuatu yang baru dan tidak berhasil di percobaan pertama, tahan keinginan untuk langsung mengintervensi atau menyalahkan. Sebaliknya, jadikan itu sebagai momen belajar. Tanyakan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pelajari, dan apa yang akan mereka coba selanjutnya. Pengalaman inilah yang akan membangun ketahanan mental, kemampuan memecahkan masalah, dan yang terpenting, menumbuhkan semangat mandiri untuk terus mencoba dan tidak mudah menyerah. 5. Berikan tanggung jawab sesuai usia. Membangun kemandirian anak adalah proses bertahap yang sangat bergantung pada pemberian tanggung jawab yang sesuai dengan usia dan tahap perkembangan mereka. Kita tidak bisa meminta balita untuk merapikan seluruh kamarnya. Namun kita bisa mengajarinya meletakkan kembali buku di rak atau membuang sampah ke tempatnya. Seiring bertambahnya usia, tanggung jawab ini bisa ditingkatkan. Anak usia sekolah bisa mulai bertanggung jawab atas tugas sekolah mereka, menyiapkan perlengkapan esok hari, atau merapikan kamar secara mandiri. Kuncinya adalah memulai dari hal yang kecil dan realistis, lalu perlahan-lahan menaikkan levelnya. Pemberian tanggung jawab yang tepat ini sangat penting karena akan membantu anak mengembangkan rasa kompetensi dan kepercayaan diri. Ketika mereka berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan, sekecil apapun itu, mereka akan merasa mampu dan berharga. Keperasaan inilah yang menjadi fondasi bagi mereka untuk berani mengambil tantangan yang lebih besar di kemudian hari. Ingatlah, tujuan kita bukan untuk membuat mereka sempurna, melainkan untuk menumbuhkan keyakinan bahwa mereka sanggup mengatasi tugas-tugas yang lebih kompleks dan menjadi individu yang bertanggung jawab. 6. Hindari membereskan semua masalah mereka. Sebagai orang tua, naluri kita seringkali adalah melindungi anak dari setiap kesulitan dan ketidaknyamanan. Namun, keinginan untuk selalu membereskan semua masalah mereka justru bisa menghambat pertumbuhan kemandirian. Sangat penting bagi kita untuk membiarkan anak menghadapi konsekuensi alami dari tindakan mereka, tentu saja dalam batasan yang aman dan terkendali. Ambil contoh, jika anak lupa membawa bekal ke sekolah, biarkan ia merasakan sedikit rasa lapar atau ketidaknyamanan. Ini bukan berarti membiarkannya kelaparan total, melainkan memberi kesempatan baginya untuk mencari solusi, seperti membeli makanan di kantin atau meminta sedikit dari temannya, sehingga ia merasakan langsung dampak dari kelupaannya. Pengalaman semacam ini jauh lebih dari sekadar pelajaran tentang perencanaan dan tanggung jawab. Ini juga secara efektif melatih kemampuan memecahkan masalah dan ketahanan mental mereka. Ketika anak dihadapkan pada kesulitan kecil dan harus mencari cara untuk mengatasinya sendiri, dengan bimbingan kita di belakang layar, tentu saja mereka belajar bagaimana berpikir kritis dan beradaptasi. Proses ini krusial dalam membangun kepercayaan diri bahwa mereka mampu mengatasi rintangan. Dan tidak selalu bergantung pada kita untuk menyelamatkan mereka dari setiap situasi yang tidak nyaman. 7. Jadilah teladan yang baik. Salah satu cara paling efektif bagi anak untuk belajar adalah melalui observasi. Mereka seperti spons kecil yang menyerap segala sesuatu yang mereka lihat dari orang dewasa di sekitarnya, terutama orang tua. Oleh karena itu, menjadi teladan yang baik dalam menunjukkan kemandirian Anda sendiri adalah kunci. Tunjukkan pada anak bagaimana Anda mengelola tugas-tugas harian, membuat keputusan penting, atau bahkan mengatasi tantangan dan hambatan yang muncul. Dibiarkan mereka melihat bahwa Anda bertanggung jawab atas tindakan dan pilihan Anda. Ketika anak-anak melihat ayah bunda menghadapi hidup dengan kemandirian dan rasa tanggung jawab, mereka akan lebih terinspirasi dan termotivasi untuk menirunya. Ini bukan hanya tentang mengajarkan teori,
tetapi tentang memberikan contoh nyata yang bisa mereka lihat dan rasakan setiap hari. Sikap Anda yang proaktif, mampu menyelesaikan masalah, dan bertanggung jawab akan tertanam dalam diri mereka, membentuk mereka menjadi individu yang mandiri di masa depan. 8. Kesabaran dan konsistensi adalah kunci. Membangun kemandirian pada anak adalah sebuah perjalanan panjang yang memerlukan kesabaran dan konsistensi dari kita sebagai orang tua. Ini bukanlah proses instan yang bisa dicapai dalam semalam, melainkan serangkaian langkah kecil yang berulang. Akan ada saatnya anak menolak, melakukan kesalahan, atau bahkan kembali meminta bantuan untuk hal yang seharusnya sudah bisa dilakukan sendiri. Di momen-momen inilah penting bagi kita untuk tidak menyerah. Tetaplah sabar, teruslah memberikan dorongan positif, dan yang terpenting, pastikan Anda konsisten dalam memberikan kesempatan bagi mereka untuk berlatih dan mencoba lagi. Ingatlah selalu bahwa setiap usaha kecil yang dilakukan anak, sekecil apapun itu, adalah kemajuan berarti menuju kemandirian yang lebih besar. Jangan bandingkan mereka dengan anak lain, fokuslah pada perkembangan individu anak Anda. Dengan sikap yang tenang, penuh pengertian, dan konsisten dalam penerapan batasan, serta kesempatan, Anda akan melihat anak tumbuh menjadi pribadi yang lebih percaya diri, bertanggung jawab dan pada akhirnya benar-benar mandiri. Kesimpulan, investasi terpenting untuk masa depan anak. Ayah bunda, kita sudah bahas banyak sekali tentang pentingnya membangun kemandirian pada anak dan bagaimana langkah-langkah praktisnya. Dari memberikan kesempatan memilih, melatih keterampilan hidup, hingga membiarkan mereka menghadapi konsekuensi alami. Ingatlah, kemandirian bukanlah tujuan akhir yang tiba-tiba tercapai, melainkan sebuah perjalanan panjang yang penuh pembelajaran. Ini adalah investasi terbesar yang bisa kita berikan untuk masa depan anak-anak kita, membekali mereka dengan kepercayaan diri, kemampuan beradaptasi, dan ketangguhan yang akan sangat mereka butuhkan. Membangun kemandirian berarti mengizinkan mereka untuk mencoba, berbuat salah, dan bangkit lagi. Ini membutuhkan kesabaran, konsistensi, dan kepercayaan penuh dari kita sebagai orang tua. Setiap langkah kecil yang mereka ambil menuju kemandirian adalah fondasi kuat yang akan membentuk mereka menjadi individu dewasa yang cakap, bertanggung jawab, dan siap menghadapi dunia dengan kepala tegak. Mari kita terus mendukung dan membimbing mereka dengan cinta dan kebijaksanaan. Tips nyata dalam kehidupan sehari-hari sesuai usia untuk mempermudah ayah bunda dalam mempraktikkan semua materi tadi. Ini dia beberapa tips nyata yang bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, disesuaikan dengan usia anak. 1. Usia balita 1-3 tahun, fondasi awal kemandirian. Poin 1. Waktu makan. Biarkan anak mencoba makan sendiri menggunakan sendok atau tangan dengan pengawasan. Sajikan makanan yang mudah digenggam. Poin 2. Pilihan baju. Tawarkan 2 pilihan baju yang sudah Anda siapkan dan biarkan mereka memilih. Ini melatih pengambilan keputusan kecil. Poin 3. Berberes mainan. Setelah bermain, ajak anak membereskan mainan ke kotak atau keranjang. Buat ini menjadi permainan singkat yang menyenangkan. Poin 4. Minum sendiri. Sediakan gelas atau botol minum yang mudah digenggam dan dorong mereka untuk minum sendiri saat haus. 2. Usia prasekolah 3-5 tahun, meningkatkan tanggung jawab. Poin 1. Siapkan pakaian. Ajari anak untuk memilih dan mencoba memakai pakaiannya sendiri. Bantu jika diperlukan, tetapi biarkan mereka mencoba dulu. Poin 2. Bantu tugas rumah tangga sederhana. Libatkan mereka menyiram tanaman, menaruh piring kotor di wastafel, atau membantu mengelap tumpahan air. Poin 3. Pilih aktivitas. Beri mereka pilihan aktivitas di sore hari, misalnya mau menggambar atau bermain balon. Poin 4. Membuat keputusan kecil. Saat di toko, biarkan mereka memilih satu jenis buah atau sayuran yang ingin dibeli. 3. Usia sekolah dasar 6-12 tahun, mengembangkan kompetensi. Poin 1. Siapkan tas sekolah sendiri. Minta anak untuk memeriksa jadwal pelajaran dan menyiapkan buku serta perlengkapan sekolahnya sendiri. Poin 2. Tugas rumah tangga mandiri. Berikan tugas rumah tangga rutin seperti merapikan kamar tidur, membersihkan meja makan, atau membantu melipat pakaian. Poin 3. Kelola uang saku. Ajari mereka mengelola uang saku, misalnya menabung atau membuat keputusan tentang apa yang ingin dibeli. Poin 4. Memecahkan masalah tugas sekolah. Jika ada kesulitan dalam mengerjakan PR, jangan langsung memberi jawaban. Arahkan mereka untuk mencari solusi sendiri dari buku atau sumber lain.
Poin 5 jadwal harian. Ajari mereka untuk mengikuti jadwal harian sendiri bangun, mandi, makan, belajar dengan checklist sederhana. Semoga tips nyata sesuai usia ini semakin memudahkan ayah bunda untuk menerapkan pola asuh yang membangun kemandirian anak di rumah. Ingat, setiap anak adalah unik, jadi sesuaikan tips ini dengan karakter dan kemampuan buah hati Anda. Dengan terlibat aktif dalam pendidikan anak, ayah dan bunda tidak hanya membantu anak meraih prestasi akademik maupun non-akademik, tetapi juga menanamkan kecintaan pada belajar seumur hidup dan mempersiapkan mereka untuk masa depan yang gemilang. Mari kita terus belajar bersama anak, tumbuh bersama mereka dan menjadi pendukung utama dalam setiap langkah perjalanan pendidikan mereka. Mungkin itu dulu ayah ibu hebat yang bisa sarjana pendidikan bagikan hari ini. Bantu koreksi di kolom komentar ya jika ada penjelasan sarjana pendidikan yang keliru. Ayo bersama-sama tingkatkan channel Sarjana Pendidikan untuk ilmu yang lebih bermanfaat lagi. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.